Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pengembangan sumber daya air. Baik, ini pertemuan keempat. Saya akan melanjutkan tentang materi potensi sumber daya air, khususnya air tanah. Jadi kemarin sudah ada penjelasan tentang air tanah. Sekarang kita akan mencoba untuk beberapa perhitungan yang ada pada potensi air tanah. Biasanya kita tahu kalau kita memanfaatkan air tanah, ada beberapa yang kita bisa gunakan, yaitu salah satunya adalah menggunakan penggalian sumur. Jadi untuk mencari kira-kira di dalam tanah itu ada muka air tanah, jadi kita bisa manfaatkan airnya sehingga air itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita. Tetapi juga sumur itu ada beberapa jenis, jadi ada yang sumur air dalam dan juga sumur di bagian sumur dangkal. Jadi di mana sumur dangkal itu nanti biasanya airnya adalah sumbernya dari air rembesan ya. Jadi kemungkinan ini ada beberapa kondisi di mana ada daerah yang diapit oleh dua sungai. Jadi kemungkinan ada perpindahan atau rembesan dari sungai yang lebih tinggi permukaan airnya pada area di sungai yang lebih rendah. Jadi bisa dilihat dari beberapa gambaran ini, di mana di suatu muka tanah dan kemudian ada sungai di sebelah kiri dan juga sungai di sebelah kanan. Nah, pada area dengan ketinggian muka air yang berbeda, dia akan mengalami suatu penurunan atau rembesan. Jadi secara nyata dia sebenarnya garisnya melengkung seperti ini, tetapi nanti secara analitis atau secara teoritis dia dihitung hampir mendekati datar pergerakan airnya. Secara distribusi juga begitu, kecepatan distribusinya dianggap dia sama semua dalam suatu ketinggian, tetapi sebenarnya kecepatannya itu berbeda-beda pada ketinggiannya. Baik, jadi ini ada andaian dari penemu, yaitu Dupuy, di mana jika kemiringan garis rembesan kecil, maka garis aliran mendekati horizontal, sehingga garis ekuipotensial adalah vertikal. Dianggap di vertikal ya. Jadi kemiringan yang kedua adalah kemiringan garis rembesan sama dengan kemiringan tinggi tekanan. Nah, untuk rumusannya didapatkan adalah Q bibitnya, di mana ada konduktivitas hidrologis yaitu K dibagi dengan 2X. X itu adalah jarak dari sumbu X dari titik nolnya, yaitu sungai sebelah kiri. Kemudian H0 adalah ketinggian atau elevasi muka air di bagian kiri, sungai kiri, dan H ini bukan H1 ya, atau ketinggian sungai sebelah kanan, tetapi dia H adalah perkiraan ketinggian muka airnya yang di dalam tanah. Atau bisa juga Q sama dengan K, yaitu konduktivitas hidrolis dibagi dengan 2L. L itu adalah jarak antara ujung tanah pada sungai kiri ke ujung tanah pada sungai kanan. Jadi dari titik ini sampai ke titik ini itu disebut dengan L. Kemudian dikalikan dengan H0, yaitu ketinggian elevasi muka air sebelah kiri, dikurangi H1 itu ketinggian muka air sungai di sebelah kanan. Jadi seperti itu. Ada suatu kondisi di mana ketika musim hujan diperkirakan pada lahan tanah ini terdapat suatu penambahan air, di mana dia bisa disebut dengan recharge atau pengisian dari permukaan tanah di atas hingga masuk, sehingga kemungkinan ada penaikan muka air tanahnya. Nah, ini bisa dirumuskan juga dengan rumusan yang tadi, dijumlahkan atau ditambahkan dengan R. R itu recharge, atau biasanya juga dilambangkan oleh P atau presipitasi atau hujan. Jadi ini dilambangkan dengan R. Nah, pada kondisi Q sama dengan Q0, di mana Q itu adalah pergerakan air atau kecepatan pergerakan air debitnya dalam tanah ini. Nah, jika X-nya 0, X titik ini 0, sehingga bisa didapatkan rumusan seperti ini ya.
Kemudian juga karena ada penambahan recharge, penambahan air, maka nanti ada pergerakan atau garis secara ketinggian muka air tanahnya di dalam tanah ini ada kemungkinan melengkung. Ini dianggap hujannya hanya pada daratan saja ya, tidak pada sungai. Karena kemungkinan kalau pada sungai, dia akan memiliki ketinggian yang berbeda juga. Dia akan fluktuasi. Jadi ini sungai ini dianggap tetap, tetapi dia ada penambahan pada daratan ditambah oleh air hujan menuju ke tanah. Sehingga muka air tanah yang tadi relatif datar menurunnya, dia akan muncul suatu cekungan. Di mana nanti dia memiliki Hmax dari area kedap air ini, dari dasarnya. Kemudian bagaimana rumusan untuk mencari H2 atau kira-kira H ini berapa sih ketinggiannya, dan juga Hmax kira-kira itu berapa pada permukaan tersebut. Didapatkan rumusan-rumusan ini ya. Ini nanti kita akan aplikasikan pada contoh soalnya. Ini langsung kita menuju ke contoh soal. Contoh soalnya ini adalah aquifer nirtekan. Jadi kita penjelasan pada ini adalah nirtekan, di mana dia tidak memiliki tekanan, atau nanti ada sumur yang memiliki tekanan. Jadi ini hanya sumur rembesan saja, di mana nanti diapit dua sungai, dan juga ada pengisian atau recharge pada permukaan tanahnya. Di mana diketahui ada beberapa yang diketahui, yaitu koefisien konduktivitas hidrolis, dan juga ada recharge, dan juga panjangnya jarak antara sungai A sampai sungai B. Kemudian ada elevasi sungai A dan elevasi sungai B. Nanti kita cari Hmax-nya berapa. Setelah diketahui, yang ditanyakan adalah Hmax-nya. Bagaimana kita mencarinya? Tinggal kita mengaplikasikan rumus-rumus yang tadi ya. Jadi kita mencari dulu Xmax-nya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya adalah sumbu X ke kanan, itu artinya nanti positif. Jadi ibaratnya kalau yang tadi, kalau teori yang awal, dia H0-nya lebih tinggi. Tapi kalau pada contoh soal ini, dia H0-nya lebih rendah. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada posisi atau pergerakan Q-nya. Untuk X, Hmax sama dengan rumusan ini, kita akan masukkan yang diketahui ya. Nah, ini X ini kita sebenarnya ada banyak X pada dalam tanah. Nah, kita ingin mencari yang max. Jadi kita tulis saja X Hmax, di mana dengan rumusan ini kita bisa mendapatkannya. Yaitu lihat ya, L dibagi 2 min K per 2 RL dikali dalam kurung H0 min H1 kuadrat semua. Tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 806,5 meter. Jadi jarak dari titik 0 ini sampai ke jarak 806,5 itu diperkirakan Hmax-nya. Nah, seberapa tinggi Hmax-nya? Kita cari dulu Q0. Q0-nya dari mana? Rumusnya itu Q0 dibagi R. Nah, min Q0 dibagi R. Q0 sama dengan, kita tinggal balik aja rumusnya. X dikali R, kemudian karena perpindahan biar Q-nya positif, dia nanti dinegatifkan. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti hasilnya seperti ini. Kenapa minus? Seharusnya ini kalau minus berarti menandakan dia arahnya. Kalau dia ke kanan, itu kan seharusnya kalau dari rumusan yang awal ke kanan ya. Jadi kemungkinan Q-nya arahnya ke kanan. Itu nanti bentuknya positif. Tetapi ini karena kita mengacu ke sumbu kanan, tapi hasilnya negatif, berarti dia ke kiri pergerakan airnya. Kemudian untuk H2 atau kita mencari Hmax-nya berapa, kita tinggal masukkan lagi rumusan yang sudah ada tadi. Ketika kita ingin mencari Hmax, elevasi maksimum Hmax, nah kita menggunakan rumus ini. Rumus ini untuk mencari Xmax-nya tadi. Setelah Xmax dapat, nah kita masukkan lagi ke parabolanya.
dimana nanti X-nya ini kita ganti menjadi X max.